Hubungan kurva dengan garis. Yang pertama, kurva itu berpotongan dengan garis. Jadi bentuknya bisa seperti ini atau seperti ini. Jadi ini memotong garis di 2 titik. Ini berpotongan. Bisa juga kemungkinan kedua itu berpotongannya di 1 titik. Kalau di 1 titik berarti seperti ini atau seperti ini. Nah, bentuk ini sama aja menyinggung ya. Jadi kurva itu menyinggung garis. Jadi berpotongan di 1 titik sama aja menyinggung. Kurva menyinggung garis. Terus yang ketiga, tidak berpotongan. Jadi kurvanya tidak berpotongan dengan garis. Nah, bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, misal kurva pertama yang ini persamaannya Y1. Terus yang ini garisnya itu Y2. Nah, untuk berpotongan itu syaratnya D-nya lebih besar dari 0. D itu diskriminan, B kuadrat min 4AC. Untuk Y1 bisa ini gitu ya, persamaan kurvanya. Nah, terus yang kedua, kalau menyinggung, kurvanya persamaannya Y1, terus garisnya persamaannya Y2. Kalau berpotongan atau menyinggung itu D-nya sama dengan 0. Terus yang ketiga, kalau tidak berpotongan, kurvanya persamaannya Y1 dan garisnya persamaannya Y2. Kalau tidak berpotongan itu D-nya kurang dari 0. Nah, gimana untuk cari D? Padahal ada Y1, ada Y2. Langkah pertama, Y1 itu dikurangi Y2 sama dengan 0. Nah, dari sini baru kita cari D. D itu B kuadrat min 4AC. Nah, tergantung nanti dari soal, D-nya mau lebih besar dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Jadi intinya ini. Ini sama ingat ini, oh kalau berpotongan D-nya lebih besar dari 0. Ini kan lebih gitu ya, lebih atau kebablasan. Ya, ini kebablasan. Dari garis ini kelebihan gitu. Jadi D-nya lebih besar dari 0. Terus yang kedua, kalau berpotongan atau menyinggung. Kalau menyinggung kan berarti kurvanya ini pas di garis. Kalau pas di garis berarti sama dengan D-nya sama dengan 0. Terus kalau tidak berpotongan, nah mau ke garis ini kurang. Gini, yang ini juga kurang. Kalau kurang berarti D-nya kurang dari 0. Nah, kita ke contoh. Contohnya ini. Grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah P-1X ditambah 4 akan memotong sumbu X di 1 titik. Untuk P-nya berapa? Nah, ingat ini kalau memotong sumbu X di 1 titik. Memotong di 1 titik berarti syaratnya apa? Berpotongan di 1 titik itu sama aja menyinggung. Berarti syaratnya D-nya sama dengan 0. D sama dengan 0. Terus grafik ini memotong sumbu X. Nah, kalau sumbu X itu sama aja garis Y sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan Y1, ini kita misalkan Y2. Langkah pertama, ini ya, Y1 dikurangi Y2 sama dengan 0.
Y1 min Y2 sama dengan 0. Y1-nya X kuadrat ditambah P min 1 X ditambah 4. Terus dikurangi Y2. Y2-nya itu 0. Min 0 sama dengan 0. Berarti sama aja X kuadrat ditambah P min 1X plus 4 sama dengan 0. Nah, udah seperti ini, terus kita cari D-nya. B kuadrat min 4AC. Nah, di sini syaratnya D-nya sama dengan 0. Karena menyinggung. D sama dengan 0. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadrat. B-nya itu P dari sini ya. P min 1. P min 1 kuadrat min 4 kali A-nya 1 dikali C-nya 4 sama dengan 0. Jadi kita ambil D itu bukan dari Y1, tapi setelah Y1 dikurangi Y2 sama dengan 0. Dapat persamaan ini, baru kita cari D-nya. Nah, ini sama aja P min 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4. Itu 4 kuadrat sama dengan 0. Boleh P min 1 dikuadratkan dulu, baru dikurangi 16, habis itu difaktorkan. Boleh juga pakai pemfaktoran, langsung pemfaktoran. Jadi ingat ini ya, sini aja. Misalnya ada A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kan jadi A plus B dikali A min B. Depan ditambah belakang, dikali depan dikurangi belakang. Nah, ini depannya P min 1. Jadi P min 1 ditambah 4 dikali P min 1 terus dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi ini P plus 3 dikali P min 5 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti P-nya sini ya. P min 3 sama dengan 0 atau P min 5 sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan 3 pindah ruas atau P-nya sama dengan 5. Loh, ini plus ya. P plus 3 sama dengan 0, berarti P-nya negatif 3 atau P sama dengan 5. Seperti ini. Ini ya, semoga bermanfaat.